Tak mau terkecoh lagi, telak. Jokowi sikat 2,6 T harta Tommy lewat Satgas BLBI. Ya, dengan ini terjadi selama 20 tahun, kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Ya, oleh sebab itu, maka Satgas ini diminta untuk menagih kembali. Memang nama tersebut sudah ada dalam panggilan. Kita sudah bertemu dengan kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Satgas kepada yang bersangkutan manakala penyelesaian tidak dapat dilakukan. Adapun Tommy Soeharto, hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun. Uang ini uang rakyat, harus dikembalikan ke rakyat supaya negara bisa membangun ekonominya. Karena itu Jokowi harus hati-hati dalam menagih hutang supaya tidak terjadi keributan. Uang negara waktu itu dipakai Tommy untuk membesarkan perusahaan mobilnya, yaitu PT Timor Putra Nasional. Tommy tahun 2010 lalu pernah membayar hutangnya kepada pemerintah sebesar 1,2 triliun rupiah. Sisanya masih besar, sebesar 2,3 triliun rupiah lagi. Inilah yang terus dikejar untuk dikembalikan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jokowi memang tidak main-main dalam membentuk Satgas BLBI untuk memburu aset negara senilai lebih dari 100 triliun rupiah, sebuah angka yang jauh lebih besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI1. Bisa jadi mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling negara. Makanya sebelum boroknya diangkat cepat-cepat, memblow up hal-hal yang dianggap PKS yang lebih dulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut punya usut, kadernya di daerah malah mengaburkan 2 miliar hanya untuk sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan membangun rumah dinas senilai 23 miliar. Kalau Joko Widodo, Pak Mantan, bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 miliar rupiah. Untungnya presiden kita berjalan lurus, lebih mengerikan lagi karena diam-diam menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara. Ya, sebelumnya dimaksud dari CNBC Indonesia, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus mantan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada tahun 98 silam. Hal ini terlihat dari pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI selang beberapa bulan pembentukan Satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari beberapa menteri seperti Luhut, Sri Mulyani, Kapolri Listio Sigit. Kini salah satu teracendana juga sudah kesambat nama Tommy Soeharto. Tentu tidak asing lagi bagi semua orang ya, apalagi hingga kini ia masih terus membuntuti dunia politik lewat Partai Berkarya. Jika dulu ia bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI, seperti dilansir dari Kompas.com. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur 771, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengurus PT Timor Putra Nasional yang dimaksud yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana nomor 12 Godang, Diamenteng, Jakarta Pusat. Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun rupiah. Agenda pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI. Berdasarkan penetapan jumlah piutang negara BKPM 375-PUPN C.1005-2009 tanggal 24 Juni 2009.
Nah, selain itu turut juga dipanggil pengurus lainnya yaitu Roni Heterodam Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 46B Jakarta Pusat. Demikian pemanggilan tersebut disampaikan. Lihat pengumuman lewat sebuah surat kabar. Lalu pemanggilan penagihan atas nama pengurus PT Timur Putra Nasional yakni Saudara Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Saudara Roni Hendra Torona Wicaksono. Demikian pernyataan dalam pengumuman tersebut yang dikutip pada Selasa. Lalu panggilan Tommy Soeharto melalui pengumuman tersebut dikeluarkan Satgas BLBI. Dalam hal ini diketuai oleh Rinal Silaban selaku Satgas BLBI. Dalam pengumuman itu, Tommy Soeharto dan kroninya Hendra Torwarna Wicaksono diminta hadir pada Kamis 26 Agustus di tahun 2021 lalu pada pukul 3 sore di Gedung Syafruddin Prawinegara, lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI. Dan jika Tommy Soeharto dan Roni Hendra Wicaksono tidak memenuhi panggilan, maka Satgas BLBI akan mengambil tindakan sesuai dengan undang-undang. Saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulis pengumuman tersebut. Semoga saja pengusutan harta BLBI tidak berhenti di nama Tommy saja, karena kabarnya ada 100 lebih dan tentunya melibatkan banyak pihak. Jokowi memang tidak main-main dalam membentuk Satgas BLBI untuk memburu aset negara senilai lebih dari 100 triliun rupiah, sebuah angka yang jauh lebih besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI1. Bisa jadi mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling negara. Makanya sebelum boroknya diangkat cepat-cepat memblow up hal-hal yang dianggap PKS yang lebih dulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut punya usut, kadernya di daerah malah mengaburkan 2 miliar hanya untuk sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan membangun rumah dinas senilai 23 miliar. Kalau Joko Widodo, Pak Mantan, bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 miliar rupiah. Untungnya presiden kita berjalan lurus. Lebih mengerikan lagi karena diam-diam menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara. Sebelumnya dimaksud dari CNBC Indonesia, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus mantan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada tahun 98 silam. Hal ini terlihat dari pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI selang beberapa bulan pembentukan Satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari beberapa menteri seperti Luhut Sri Mulyani, Kapolri Listio Sigit. Kini salah satu teracendana juga sudah kesambat nama Tommy Soeharto. Tentu tidak asing lagi bagi semua orang apalagi hingga kini ia masih terus membuntuti dunia politik lewat Partai Berkarya. Jika dulu ia bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI. Seperti dilansir dari Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memanggil pengurus PT Timur Putra Nasional yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur 771, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengurus PT Timur Putra Nasional yang dimaksud yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana nomor 12 Godang, Diamenteng, Jakarta Pusat. Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun rupiah. Agenda pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI. Berdasarkan penetapan jumlah piutang negara BKPM 375/PUPN C.1005/2009 tanggal 24 Juni 2009. Nah, selain itu turut juga dipanggil pengurus lainnya yaitu Roni Heterodam Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 46B Jakarta Pusat. Demikian pemanggilan tersebut. Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.